Hai guys, hari ini gue akan sharing cara jawab pertanyaan kenapa Anda resign dari perusahaan terakhir. Simak terus sampai habis. Hai guys, welcome back. Nama gue Samuel, gue seorang HR Manager dengan pengalaman kerja kurang lebih 8 tahun. Gue bikin channel ini untuk sharing tips-tips dan pemikiran gue tentang HRD, karir, juga isu-isu dewasa muda lainnya dalam bahasa yang sederhana. Buat lo yang baru pertama kali gabung di sini dan suka dengan konten-konten gue, seneng banget kalau lo mau sempetin waktu untuk klik tombol subscribe dan juga nyalain loncengnya supaya lo nggak kelewatan video-video gue yang lainnya. Seperti semua video-video gue yang lain, video ini nggak perlu ditonton dari awal sampai habis. Gue tahu banyak dari teman-teman yang sibuk, nggak punya waktu, jadi gue udah siapin indeks yang teman-teman bisa lihat di description box di bawah, atau bisa juga teman-teman geser-geser slider merah ini untuk lihat chapter per chapter apa, dan langsung skip ke bagian yang teman-teman mau nonton. Oke, balik lagi ke pertanyaan kenapa Anda resign dari perusahaan terakhir, khususnya untuk teman-teman yang saat ini dalam kondisi tidak bekerja alias jobless. Memang secara garis besar ada dua alasan kenapa seseorang meninggalkan kantor yang dulu. Bisa jadi karena alasan profesional atau karena alasan personal. Alasan profesional misalkan karena dapat pekerjaan lebih baik. Atau karena justru pekerjaannya nggak berkembang, karirnya nggak berkembang di tempat yang sekarang. Kalau alasan personal, misalkan karena punya anak atau jarak pulang pergi kantor yang dirasa terlalu jauh, fisiknya nggak kuat lagi, atau ada anggota keluarga yang sakit dan sebagainya. Nah, idealnya emang paling enak jawab pertanyaan ini kalau sekarang kondisinya teman-teman masih bekerja. Jadi ya dengan gampang bisa bilang, enggak Pak, saat ini saya belum resign. Saya masih happy di perusahaan yang sekarang dan saya memenuhi panggilan interview ini karena dapat undangan dari recruiter di perusahaan Bapak. As simple as that. Tapi emang situasi mungkin gak ideal buat teman-teman. Mungkin ada di antara yang nonton sekarang kondisinya lagi gak kerja. Jadi gue mau coba khusus bikin video untuk teman-teman yang sedang gak bekerja dan mempersiapkan diri untuk pertanyaan ini. Pertama-tama, yuk kita pahami dulu kenapa pertanyaan ini ditanyakan. Ada dua alasan. Yang pertama, dilakukan karena background checking. Sudah jadi kewajiban HR untuk mencari tahu background alias latar belakang seorang kandidat dari awal sampai sekarang dia berkarir. Kalau HRD-nya mau gali, bahkan dia bisa menggali jauh ke mungkin pekerjaan pertama yang pernah dikerjakan oleh orang tersebut. Ini memang sudah kerjaan HRD, jadi jangan baper atau jangan emosi ya kalau ditanya-tanya. Yang kedua, pertanyaan ini ditanyakan untuk menguji karakter. Seperti apa karakter kamu ketika ditanya tentang perusahaan sebelumnya? Apakah kamu akan kepancing untuk curhat, kepancing untuk cerita yang jelek-jelek tentang perusahaan sebelumnya? Ini juga jangan dilakukan ya. Ingat, interview bukan kesempatan untuk curhat. Jadi ini nih kesempatan untuk menceritakan pengalaman-pengalaman profesional kamu, proyek-proyek yang pernah kamu selesaikan, pekerjaan-pekerjaan kamu, dan hubungan kamu yang baik dengan atasan dan kolega kamu. Jadi ceritakan yang bagus-bagusnya aja. Selanjutnya, gimana cara menjawabnya? Ada 3 poin. Yang pertama, jangan jelek-jelekin kantor lama kamu. Teman-teman pernah dengar nggak frase dalam bahasa Inggris yang mengatakan don't bite the hand that feeds you? Perusahaan kita adalah tempat kita bernaung, tempat kita mencari sesuap nasi kalau bahasa Indonesianya. Tempat kita mendapatkan penghasilan untuk membuat dapur kita tetap ngebul. Jadi sejelek-jeleknya perusahaan kita, seilfil-ilfilnya kita sama bos kita, seenggak sukanya kita sama manajemen perusahaan, atau rasa nggak suka apapun lainnya yang teman-teman miliki, jangan sampai itu ditunjukkan. Nggak hanya dalam interview sih, dalam keseharian teman-teman juga ketika teman-teman bersosial media, teman-teman cerita ke teman-teman lainnya, baiknya sih tidak bercerita tentang pengalaman yang kurang positif di kantor. Terlebih lagi pada saat teman-teman sedang interview. Gue nih, ketika mendengar kandidat yang kecolongan curhat saat interview dan belak-belakan menjelek-jelekan atasannya, akan terlanjur menilai kurang baik terhadap kandidat tersebut karena nggak bisa memisahkan antara pekerjaan profesional dengan perasaannya yang mungkin ada suka nggak sukanya tadi. Poin kedua, jujur apa adanya. Nah, maksudnya gimana nih jujur apa adanya? Ingat nggak tadi gue bilang di awal, HR akan melakukan proses background checking
Artinya, HR akan minta kontak person di perusahaan terdahulu atau HR di perusahaan terdahulu yang nantinya akan dihubungi oleh HR. Biasanya nggak di awal sih, tapi pas proses akhir-akhir kamu rekrutmen, pada saat sudah mau sign kontrak, HR akan minta izin sama kamu untuk melakukan background checking, menghubungi orang-orang di perusahaan kamu yang terdahulu. Nah, ketahuan deh semuanya pada saat dilakukan background checking, HR bisa memvalidasi dan memverifikasi apa aja. Jadi pastiin yang kamu ceritain bukan kebohongan ya. Kalau memang kontrak kamu habis, ya ceritakan kontrak kamu habis. Kalau memang orang tua kamu sakit, ya ceritakan orang tua kamu sakit. Pada akhirnya HR juga bisa merasakan kok bahwa jawaban orang ini tulus atau enggak. Poin ketiga, jangan minta dikasihani. Ini ada hubungannya sama poin pertama tadi, jangan menjelek-jelekan kantor lama. Ketika kita bercerita, ada kecenderungan untuk, apalagi orang Indonesia gitu, seneng cerita, seneng ngobrol, seneng curhat, ada kecenderungan untuk kita bawa emosi kita ke dalam cerita kita. Ketika emosi udah main, kita mulai bercerita perasaan kita seperti apa, kita mulai bercerita seberapa sakitnya orang tua kita mungkin mulai bercerita kesulitan finansial yang kita alami di keluarga, kita mungkin bercerita perlakuan tidak enak yang dialami dari bos kita. Hal-hal seperti ini tidak perlu diceritakan secara detail. Tidak perlu diceritakan secara belak-belakan seperti apa perlakuan yang dialami, kata-kata apa yang misalkan tidak enak yang pernah teman-teman dengar. Hal-hal seperti ini di-keep saja untuk teman-teman arisan kamu. Jangan dibawa ke interview. Cerita-cerita yang memancing rasa kasihan atau emosi sebaiknya teman-teman simpan sendiri aja. Ceritakan secara profesional, garis besarnya saja, dan balikin lagi ke goal kamu di jangka panjang. Nah, HRD kan suka nanya tuh, apa rencana kamu 5 tahun yang akan datang? Jawaban ini harus ada hubungannya sama rencana 5 tahun kamu. By the way, soal rencana 5 tahun ke depan, gue juga udah buat videonya. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton juga, gue akan taruh di YouTube card di atas. Setelah gue jelasin kenapa ditanyakan, bagaimana cara menjawab, gue akan share beberapa cara menjawab yang gue personally suka. Coba kita simak ya. Saya ingin mengembangkan diri saya di tempat yang baru. Sudah cukup lama saya berada di role yang sekarang, dan sayangnya tidak ada kesempatan lagi buat saya untuk berkembang dikarenakan atasan saya adalah langsung seorang ekspat. Jika saya ingin meneruskan karir saya di bidang ini di tingkat yang lebih lanjut, maka mau tidak mau saya harus resign dan mencari kesempatan baru di perusahaan lain. Jawaban ini cuma bisa dipakai sama kamu yang memang udah lama kerja di tempat sekarang. Kalau misalkan dilihat di CV, kamu baru kerja 3 bulan, 6 bulan, terus kamu pakai cerita ini, kayaknya agak susah dipercaya deh sama rekruter. Jadi, pilih-pilih juga ya. Saya kembali kuliah, saya resign untuk memfokuskan diri pada kuliah yang ingin saya ambil, dan sekarang saya sudah menyelesaikan kuliah saya dan siap kembali ke dunia kerja lagi. Kuliah secara umum dipandang sebagai sesuatu yang positif. Jadi kalau kamu resign karena memang kamu mengenyam pendidikan lebih lanjut, secara umum kamu akan dapat pandangan yang lebih positif. Jadi definitely pakai jawaban ini. Saya resign karena anggota keluarga saya sakit. Saat ini orang tua saya sudah dalam proses pemulihan dan sudah bisa ditinggal, tidak membutuhkan perawatan seintensif dulu. Jika kemudian dibicarakan dalam pertemuan keluarga, saya sudah mendapatkan restu dari orang tua untuk kembali ke dunia kerja. Tentu saja pakai alasan ini kalau orang tua kamu benar-benar sakit. Kontrak saya sudah selesai. Terkadang ya kita nggak bisa lagi memberikan jawaban apapun selain jawaban sebenarnya. Kontrak saya sudah habis dan saat ini saya sedang mencari pekerjaan baru. Memang kondisi ini tidak ideal mungkin buat kamu, tapi daripada berputar-putar mencari jawaban yang lebih indah, gimana kalau kamu coba menjawab dengan kenyataannya? Nah, dari cara menjawab dan contoh-contoh yang udah gue share, ada nggak yang udah pernah praktekin salah satunya? Boleh dong diceritain di komen box di bawah. Thank you udah nonton sampai sini. Sekali lagi mau ingetin buat subscribe supaya lo nggak kelewatan video-video gue yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!